Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di Kimia kelas 11 semester 1 bersama Bu Isti di materi penentuan delta H reaksi. Kali ini kita menentukan delta H reaksi berdasarkan entalpi pembentukan. Ya, kalau kemarin kita berdasarkan hukum Hess, sekarang kita menggunakan data entalpi pembentukan. Masih ingat ya data entalpi pembentukan itu? Delta HF ya Nanda? Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan Ananda nanti bisa menentukan delta H reaksi berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar. Masih ingat? Simbolnya kalau Ananda lupa ya, delta H F0 ini delta perubahan entalpi pembentukan standar. Oke. Nah, untuk penentuan kalor reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan, di sini kalor reaksi juga dapat ditentukan berdasarkan pembentukan zat. Jadi entalpi pembentukan zat dari pereaksi dan juga produk. Dalam hal ini zat pereaksi dianggap lebih dahulu terurai menjadi unsur-unsurnya. Kemudian unsur-unsur tersebut bereaksi membentuk produk. Maksudnya kalau kita mereaksikan larutan itu pastikan awalnya ada reaktan ya atau pereaksi. Dia kalau direaksikan kan terurai dulu jadi unsur. Baru bereaksi, baru nanti menjadi produk. Gitu kan? Nah, secara sistematis pernyataan ini bisa ditulis dengan rumus seperti ini Ananda. Delta H reaksi, karena kita mau mencari perubahan entalpi reaksinya, yaitu sigma delta HF0 produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Sigma itu apa sih? Ini artinya ya kalau Ananda bingung, jumlah. Jumlah dari apa? Dari delta HF0 produknya. Jadi nanti produknya ada apa aja dijumlahkan dulu, baru nanti dikurangkan dengan delta HF unsur-unsur yang ada di reaktan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal ya Ananda. Di sini diketahui delta HF0 CO2 berarti kan entalpi pembentukan standarnya CO2 itu min 393,5 kJ per mol. Ingat, satuannya per mol karena standar ya. Nah, untuk delta HF0 H2O, H2O-nya liquid ya, cair, min 242 kJ per mol. Untuk yang terakhir ada delta HF C3H8. Masih ingat Ananda? Materi sebelumnya di hidrokarbon yaitu propana. Ya, ini senyawa propana namanya. Tulis ya, propana. Nah, delta HF-nya sebesar min 104 kJ per mol. Pertanyaannya, diminta untuk menentukan delta H reaksi pembakaran sempurna. Ingat, pembakaran melibatkan oksigen. Pembakaran sempurna ini pastinya menghasilkan CO2 dan H2O. Ingat ya Nanda, cara penyelesaiannya dituliskan dulu reaksinya ya. Pembakaran propana C3H8. Propana ini berupa gas awalnya direaksikan dengan oksigen. Oksigennya gas ya, maaf ini Ibu kurang menuliskannya. Nah, hasil reaksinya karena pembakaran sempurna ada CO2 dan H2O. Silahkan disetarakan dulu sehingga nanti koefisiennya di sini 5, 3, dan 4. Jelas? Oke. Mencari delta H reaksi, ingat lagi rumus yang tadi ya. Kalau delta H reaksi itu delta HF produk dikurangi jumlah dari delta HF reaktan. Kembali ke reaksi di atas, ini ya, reaksi ini penting sekali. Kita lihat produknya yang mana. Produk itu ada di sebelah kanan panah. Ini produk. Nah, ini kan produk. Di sini reaktannya. Jangan kebalik ya, produk dulu yang ditulis. Kalau produk dulu berarti kan kita menuliskan delta HF0-nya CO2
Karena di sini ada 3, berarti kita kalikan 3. Ya. Ada lagi H2O. Jadi ditambah, ini boleh dikurung lah biar terlihat jelas. Di sini H2O-nya ada 4, boleh dituliskan dulu jumlahnya ya. 4 delta HF, 0-nya H2O. Datanya ada di mana? Lihat di soal, sudah diketahui. Ini baru produk ya, Nanda. Selanjutnya kita tuliskan reaktan. Reaktannya ada di sebelah kiri. Delta HF-nya HF ya. C3, H8, dan yang terakhir delta HF-nya 0O2. Delta HF 0O2. Oke. O2-nya ada 5, berarti nanti tinggal dikalikan 5. Di sini baik, kita lanjutkan. Masukkan angka masing-masing. Delta HFCO2 itu dikalikan 3 ya. Ibu tulis 3-nya di depan biar nggak bingung. Min 393,5 ditambah, ini dihitung dulu nanti, 4. Oke, 4 kali H2O-nya min 242. Nah, ini baru produk. Reaktannya, ini produk ya, ditambah, dikurangi ya, bukan ditambah, dikurangi yang benar, dikurangi dengan reaktannya adalah C3H8. Karena koefisiennya 1, berarti ditulis 1 saja. Berapa? Min 104. Masih ada lagi delta HF delta HF dari O2, tapi nggak diketahui. Kenapa? Karena ternyata O2 itu berupa unsur sehingga dia ini 0. Di sini hasilnya adalah 0 gitu ya. Untuk lebih jelasnya sebentar, back dulu ya. Kita hitung, nanti kita peroleh, dikalikan sendiri ya Nanda ya, sehingga di sini nanti jumlahnya ada min 282,3. Sudah dijumlah dengan ini ya, total dikurangi 22,8 kilojoule. Oke, Ananda, sudah dicocokkan ya angkanya? Sudah dicocokkan, sehingga nanti silakan ditulis hasilnya diperoleh negatif 485,5 kilojoule. Ini untuk delta H reaksi dari pembakaran propana. Nah, untuk hitungannya Ananda bisa hitung sendiri dan kita cocokkan di jawaban yang Ibu kasih ya. Oke. Mau contoh selanjutnya? Ada satu lagi ya. Nah, diketahui, nah ini bukan delta HF, melainkan ada reaksinya dulu. Ada 3 reaksi dari pembentukan HF, pembentukan CF, maupun pembentukan C2H4. Nah, diminta untuk menentukan entalpi reaksi dari reaksi C2H4 direaksikan dengan F2, lalu menghasilkan CF4 plus HF. Berapakah entalpinya? Berapa perubahan entalpinya yang ditanya? Oke, perubahan entalpi dari reaksi 4 ya yang ditanyakan dapat ditentukan dengan menyusun reaksi 1, 2, 3. Jadi reaksi yang sudah diketahui ini disusun sehingga nanti kita mendapatkan persamaan reaksi
yang diminta. Nah, oke, untuk reaksi pertama ya, kita lihat kalau di soal HF itu ada di sebelah kanan. Kita lihat yang diketahui HF juga ada di sebelah kanan. Sehingga dari reaksi 1 posisinya sudah sama, tetapi di sini HF-nya ada 4, sedangkan dari yang diketahui itu hanya 2, maka dari itu perlu dikalikan 2. Oke, Ananda bisa diikuti ya. Kalau sudah dikalikan 2, berarti delta H-nya juga dikalikan 2, sehingga diperoleh min 1074 kJ. Itu untuk reaksi 1. Clear ya? Oke, clear. Untuk reaksi 2, acuannya adalah CF. CF kita lihat dia sebagai produk, sehingga di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan diketahuinya juga di sebelah kanan, tidak perlu dibalik. Dicek lagi koefisiennya, diminta CF itu ada 2, tetapi di sini baru ada 1, sehingga perlu dikalikan 2. Gitu ya, Ananda ya. Nah, setelah itu delta H-nya jangan lupa juga dikalikan, sehingga diperoleh negatif 1360 kJ. Untuk reaksi yang ketiga, kita fokus acuannya ada di C2H4. Nah, cek di sini C2H4 itu diminta sebagai reaktan, ada di sebelah kiri ya. Sedangkan kalau diketahui ada di sebelah kanan. Diapakan biar di sebelah kiri? Kita flip, dibalik ya. Jadi C2H4-nya dijadikan reaktan yang awalnya delta H positif, di sini menjadi negatif. Kenapa? Karena dibalik. Gitu ya, jelas? Nah, selanjutnya kita melihat F2. Kenapa F2 ini tidak kita perhatikan? Karena F2 merupakan unsur, sehingga delta H-nya 0. Gitu. Dari 3 acuan reaksi kita bisa lanjutkan dengan menuliskan masing-masing reaksi yang sudah kita sesuaikan. Yang reaksi 1 kita kalikan 2, jadi HF-nya udah ada 4 ya. Delta H-nya sudah dihitung. Untuk reaksi kedua sama, dikalikan 2, delta H-nya juga sudah dihitungkan di sini. Dan reaksi yang ketiga yang dibalik, delta H-nya menjadi positif. Beda ya. Di sini menjadi negatif maksudnya. Di sini positif menjadi negatif. Oke. Nah, untuk memperoleh reaksi yang diminta, kita cek C2H4. Ini yang dipakai. Kalau yang dipakai jangan diapa-apain, udah diemin aja. Nah, selanjutnya 6F2. Kok ada 6? Dapatnya dari 2F2 diperoleh ditambah 4F2. Ini ya, ditambah ya. Oke, selanjutnya produknya adalah 2CF4. Ini penting, jangan diapa-apain. Oke. Selanjutnya 4HF. Ya, oke, yang sudah kita tandai ini nggak boleh hilang. Nah, yang lain-lainnya ini diapain? Kan nggak ada di reaksi ya. Berarti kita hilangkan, caranya dieliminasi ya. Di sebelah kiri ada 2H2, di sebelah kanan ada 2H2. Set, kelihatan ya, habis. Jadi kiri dan kanan itu boleh dihilangkan. Maksudnya di sebelah kiri tanda panah reaktannya, di sebelah kanan itu produk. Ya. Di sini ada 2C sebagai reaktan, di sini juga ada 2C, hilang ya. Oke, sudah hilang semua, tinggal reaksinya C2H4, 6F2 ya, dijumlahkan menjadi 2CF4 dan 4HF. Delta H diperoleh dengan cara menjumlahkan. Ya, silakan dijumlahkan. Apakah hasilnya cocok dengan yang ada di sini, Ananda? Oke. Gitu ya caranya. Jadi ketika diketahui reaksi, Ananda menggunakan acuan reaksi tersebut dibalik atau dikalikan, terus nanti dieliminasi masing-masing unsur yang tidak digunakan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, berdasarkan persamaan reaksi tadi yang kita sudah kerjakan,
ada hal-hal yang penting yang Ananda harus ingat sehingga nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan soal berikutnya ya. Yang pertama, jika persamaan reaksinya dibalik, ingat kalau dibalik tanda delta H ikut dibalik. Maksudnya kalau awalnya positif jadi negatif, atau kalau awalnya negatif menjadi positif. Gitu ya Nanda. Yang pertama, kalau dibalik tandanya ikut dibalik. Yang kedua, persamaan reaksi jika dikalikan, ini kan dikalikan, maka jumlah pengalinya itu menyesuaikan reaksinya. Jadi delta H pun juga dikalikan sejumlah pengalinya. Misalkan reaksi itu dikalikan 2, maka delta H-nya juga ikut dikalikan 2. Paham ya? Oke, yang terakhir, jika persamaan reaksi dijumlahkan, jadi tadi kan reaksi 1 dengan reaksi 2 dan 3 kan dijumlahkan, maka delta H ikut dijumlahkan. Oke, 3 poin itu diingat agar kedepannya bisa lebih mudah. Nah, ada latihan soal lagi, Anda siap? Oke, diikuti ya. Diketahui reaksi, ada reaksi S dengan oksigen O2 menghasilkan SO2, delta H-nya min 300. Di sini yang reaksi kedua, 2SO2 direaksikan dengan oksigen menghasilkan 2SO3, delta H-nya min 190 kJ. Pertanyaannya atau perintahnya gini, hitunglah delta H pada reaksi. Berarti di sini ada reaksi 2S plus 3O2 menjadi 2SO3. Oke, cara jawabnya gimana? Jadi maaf ya. Nah, cara jawabnya kita harus tuliskan dulu reaksi-reaksinya. Ya, kalau dimintakan di sini 2S plus 3O2, untuk fase sementara tidak usah ditulis karena memudahkan untuk kita mengerjakan. Produknya 2SO3. Kita harus fokus ke persamaan ini. Yang pertama S, kita lihat S kita cari ke reaksi pertama ya. Reaksi pertama itu ada S, posisinya masih sama di sebelah kiri atau di reaktan, tuliskan saja. Nah, oke, S. Nah, reaksinya kan S plus O menjadi SO2. Maaf ya, ini O2 harusnya. Nah, delta H-nya di situ min 300. Nah, padahal di sini S-nya ada 2, perlu dikalikan. Langsung ya, Ibu ya. 2 kalikan, di sini juga 2. Sehingga di sini ada 2, maka ini kan dikali 2. Hasilnya min 600. Oke. 1 dapat. Yang selanjutnya O udah ada di sini. SO3, kita fokus ke SO3. SO3 ada di reaksi yang kedua, maka kita ambil reaksi kedua. SO3 diminta menjadi produk. Ini sudah pas ada di kanan tanda panah sehingga reaksi tidak perlu dibalik. Ditulis apa adanya ya. 2SO2 plus O2 hasilnya 2SO3. Delta H-nya apakah koefisien sudah sesuai yang diminta? Di sini 2, di sini 2. Sudah ya? Sehingga delta H tidak perlu di apa-apakan. Udah nggak perlu dikalikan. Oke, sudah? Setelah itu kita mau mencari delta H dari reaksi ini kan. Delta H-nya sama dengan dijumlahkan ya, Nanda. Oke. Kalau kita cek dulu apa yang tidak diperlukan, 2S ada, SO2 nggak ada, berarti ini nanti kita coret. Hilang karena yang diperlukan hanya S, O, dan 2SO3. O-nya ada 3 dari 2O2 ditambah 1O2. Paham ya Nanda ya? Oke, sip. Delta H-nya gimana? Tinggal dijumlahkan. Ini biar mudah Ibu tarik lagi ke sini ya. Biar mudah jumlahinnya maksudnya. Ini dijumlahkan
Kalau dijumlahkan kan tinggal min 790, satuannya kilojoule. Gitu Ananda. Sudah ya? Oke, bisa dipahami. Kita lanjut. Masih ada satu soal lagi. Sabar ya. Satu lagi Ananda biar lebih paham. Diketahui delta HF. Delta HF 0 dari CO2 sekian, dari H2O dan dari C2H4. Yang ditanyakan, hitunglah kalor Q yang dilepas pada pembakaran. Nah, diminta 6,72 liter gas dengan suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Ada ARC 12 dan ARH itu 1. Step-step yang perlu diketahui untuk menjawab. Yang pertama, Ananda menghitung dulu perubahan entalpi pembakaran. Jadi kita hitung dengan rumus yang tadi ya, produk dikurangi reaktan. Setelah itu baru menghitung jumlah mol dari C2H4 karena di sini diketahuinya kan masih gas ya. Maksudnya volume gas. Padahal yang kita gunakan adalah mol, maka dihitung dulu molnya. Setelah selesai baru kita hitung perubahan entalpinya dari mol yang sudah dihitung. Terakhir kita bisa menentukan kalornya berapa. Gitu ya. Ingat, nilai dari O2 itu 0 karena bukan senyawa. Sehingga nanti yang kita butuhkan hanya CO, H2O dan C2H4. Baik, kita mulai ya Ananda ya. Di sini delta HF reaksi yang diminta. Ingat lagi ya. Jumlah dari delta HF, maaf ini HF. Apa? Produk dikurangi delta HF. Maaf, ini sigma gitu ya, anggap aja ini sigma. Tulisannya gitu. Delta HF dari reaktan. Gitu. Nah, produknya apa aja? Kita harus tahu reaksinya dulu, pembakarannya C2H4. Dibakar berarti kan direaksikan dengan oksigen ya, menghasilkan CO2 dan air H2O. Oke gitu ya. Selanjutnya disamakan koefisiennya. Di sini C-nya 2, berarti ini dikalikan 2. Hanya ada 4, ini kurang dikalikan 2. Sehingga O-nya kan ada 6. Ini koefisiennya 3. Ananda perlu diperhatikan ketika menuliskan reaksi harus reaksi setara karena koefisien mempengaruhi jumlah entalpinya. Paham ya? Harus disetarakan terlebih dahulu. Oke. Langkah selanjutnya, masukkan masing-masing datanya. Delta H sama dengan delta HF produknya siapa? Yaitu CO2. Ada 2 kali delta HF-nya CO2 ditambah H2O-nya juga ada 2 kali delta HF-nya siapa? H2O. Fokus ya. Oke, lanjut. Dikurangkan delta H reaktan. Ibu lanjutkan di bawah nggak apa-apa ya. Jadi delta H reaktannya yaitu 1 kali delta HF 0-nya C2H4 plus 3 kali delta HF O2. Sudah ya? Data sudah diketahui, kita masukkan angka-angkanya. Angkanya 2 kali min CO2 ya, 394. Ananda mengikuti juga, nanti dicocokkan ya. Ditambah dengan 2 kali H2O ya, min 285. Boleh dihitung dulu, baru nanti dikurangi delta HF-nya C2H4 yaitu berapa ini? Plus 52. Nah,
Tadi kan sudah diingatkan, O2 itu kan 0, maka di sini Ibu nggak perlu tulis untuk 3 kali delta HFO2 ini 0. Jadi nggak usah ditulis tidak apa-apa. Sudah betul, gitu ya. Oke, next. Setelah dihitung ya, Ananda silakan dihitung. Maka akan dihasilkan sejumlah 1000, maaf, ini min ya. Min 1410 kilojoule per mol. Gitu ya Ananda ya. Nah, itu sudah kita ketahui bahwa delta H-nya sebesar min 1410 kilojoule. Step pertama sudah selesai. Oke, kita lanjutkan ke step selanjutnya. Menghitung jumlah mol. Nah, tetap sudah Ibu tulis di situ ya. Kita menghitung jumlah mol. Caranya gimana? Di sini kan sudah diketahui volume ya. Ada volume gasnya itu 6,72 liter. Ingat, kalau mau diubah menjadi mol, maka volume dibagi dengan 22,4 liter. Ya, keadaannya adalah standar kan, 0 derajat Celcius 1 atm. Maka 6,72 dibagi 22,4. Yuk, 0,3 mol. Dah, jadi dapat ya molnya. Ini step 2. Done. Selanjutnya, kalau sudah dapat mol, step ketiga yaitu menghitung perubahan entalpi sebesar 0,3 mol. Karena yang diketahui di soal adalah 6,72 liter, sehingga yang digunakan hanya 0,3 mol, tidak 1 mol. Oke? Caranya yaitu delta H reaksinya 0,3 mol, karena bukan 1 mol ya, 0,3 mol kali delta H yang tadi sudah kita hitung ya, sudah kita hitung. Delta H-nya yaitu min 1410 kilojoule per mol. Ya, di sini satuannya masih per mol karena perhitungan kita tadi itu 1 mol. Tetapi kan kita butuhnya nggak 1 mol, 0,3 mol. Maka dari itu, mol kan kita coret. Hasilnya adalah min 423 kilojoule saja. Ini untuk delta H. Apakah jawabannya sudah? Belum, karena yang diminta bukan delta H ya. Yang diminta adalah kalor. Kalor itu Q. Dan kita ingat Q itu min delta H. Sehingga kita dapatkan Q sebesar min lagi 423 kilojoule. Min menjadi plus 423 kilojoule. Di sini plusnya tidak perlu dituliskan karena yang diminta adalah banyaknya kalor. Berarti positif atau plus 423 kilojoule. Bisa dipahami ya Ananda? Oke. Thank you. Akhirnya kita sudah menyelesaikan beberapa soal ya, dan semoga bisa dipahami, bisa menambah wawasan Ananda. Tetap semangat, jangan pernah bosan. Ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.